Halo semuanya, kembali lagi bersama aku di sini di YouTube Nur Hakiki Aulia. Di video kali ini aku akan membahas sedikit tentang perbedaan dari masa sekolah dengan masa kuliah. Jadi buat kalian semua langsung tonton video ini sampai habis. Oke guys, jadi di sini aku akan ngasih tahu setidaknya ada 4 perbedaan utama yang harus kalian tahu mengenai apa sih perbedaan masa SMA dengan masa kuliah. Nah, yang pertama itu adalah pakaian yang digunakan. Untuk masa sekolah sendiri atau masa SMA, kalian pasti sudah tahu ya kalau misalnya kita itu berpakaian dengan diatur. Dimana di hari Senin Selasanya kita menggunakan putih abu-abu, Rabu Kamisnya kita menggunakan batik, dan di hari Jumat kita menggunakan pramuka. Berbeda dengan di masa kuliah, kalian sudah tidak asing lagi pastinya, dimana para mahasiswa dan mahasiswinya itu sudah diperbolehkan untuk menggunakan baju bebas, tidak seperti masa SMA lagi. Tetapi guys, walaupun kalian itu sudah diperbolehkan untuk menggunakan pakaian bebas, bukan berarti sebebas-bebasnya, tetap ada aturan-aturan yang perlu kalian ketahui, dimana yang pertama tidak boleh menggunakan sendal, terus kedua tidak boleh menggunakan kaos, terus yang ketiga nih, untuk perempuan atau mahasiswi tidak boleh menggunakan rok ketat atau memakai pakaian yang terbuka. Nah, ini merupakan contoh-contoh aturan-aturan yang setidaknya buat kalian nanti calon mahasiswa baru bisa ketahui. Jadi bukan berarti kalian sudah kuliah terus pakaiannya dibebaskan, terus kalian juga sebebas-bebasnya atau semena-mena. Tetap kalian harus mengikuti peraturan. Dan perlu kalian ketahui juga, tidak semua jurusan yang ada di perkuliahan itu membebaskan dalam cara berpakaiannya. Misalnya aja aku yang menempuh pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD, di mana mahasiswanya itu tidak menggunakan baju bebas, di mana di hari Senin Selasanya itu kita menggunakan hitam putih, terus Rabu Kamis kita menggunakan batik, terus di hari Jumat kita menggunakan pramuka. Jadi ini tuh hampir sama dengan masa SMA atau masa sekolah. Jadi buat kalian yang calon mahasiswa baru, utamanya itu kalian wajib mencari tahu nih jurusan yang akan kalian ambil nantinya ini bisa nggak sih memperbolehkan baju bebas atau harus ditentukan. Jadi kalian tuh bisa menyiapkan dari sekarang pakaian-pakaian apa yang kalian gunakan saat kuliah nanti. Cuman ini akan berlaku buat kalian yang nantinya tuh kuliahnya tuh secara offline. Tetapi walaupun seperti itu, misalnya kita tuh tetap masih kuliah dalam daring atau dalam keadaan online, kalian juga harus tetap menggunakan pakaian yang sopan, bukan seperti baju tidur atau pakaian asal-asalan. Jadi tetap itu harus diperhatikan juga buat kalian calon mahasiswa baru. Oke, jadi kita akan lanjut perbedaan kedua, yaitu waktu belajarnya. Nah, kalau misalnya di masa SMA nih, kalian pasti belajar itu lebih full time, maksudnya dari jam 7 misalnya sampai jam 2, atau mungkin ada full day sampai jam 4. Nah, dengan berbagai mata pelajaran yang kalian tempuh dalam satu harinya, tapi berbeda dengan masa kuliah, di mana kalian itu tidak seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian di masa kuliah ini, kalau kalian sudah menjadi mahasiswa, bisa aja kalian itu dalam seharinya tuh cuma belajar 2 mata kuliah doang, atau kayak 1 doang, atau 3, tapi paling banyak sih 4 ya kalau mata kuliah. Dan ini tuh waktunya tuh terpotong-potong. Jadi misalnya kalian ini ada jam pagi, masuk pagi jam 7 sampai jam 10 misalnya nih, atau enggak jam setengah 8 sampai jam 10. Terus nanti kalian bisa pulang dulu, terus nanti dilanjut lagi misalnya dari jam 12 sampai jam 1. Jadi benar-benar waktunya tuh nggak sepadat atau nggak sepenuh di masa SMA. Nah, makanya banyak banget waktu luang atau waktu-waktu kosong buat para mahasiswa yang biasa mereka manfaatkan, entah itu misalnya kerja sebagai part time, atau mungkin mereka gunakan untuk berorganisasi, atau misalnya mereka gunakan untuk kegiatan lain. Nah, seperti itu, karena memang waktu senggang atau waktu luangnya para mahasiswa itu banyak. Oke, jadi kita langsung masuk ke perbedaan yang ketiga, yaitu buku yang dibawa. Nah, untuk masa sekolah sendiri, pasti kalian itu bukunya dibawa dengan atau sesuai dengan jadwal pelajaran kalian. Nah, biasanya nih, misalnya di hari Senin kalian punya jadwal itu ada 4 atau 5, atau bahkan ada yang 6 mata pelajaran yang berbeda. Pastinya di setiap mata pelajaran tersebut kalian akan membawa buku paket yang mungkin sudah disediakan oleh perpustakaan di sekolah kalian.
dan juga kalian harus membawa buku tulis dari setiap mata pelajaran tersebut. Nah, ini tuh berbeda dengan masa kuliah, dimana kalian tuh tidak seperti itu lagi. Jadi memang kalau di masa kuliah itu buku paketnya itu nggak selalu disediakan oleh pihak kampusnya. Jadi kalian tuh harus cari tahu sendiri, karena kan sudah mahasiswa kan, jadi kan harus bisa lebih mandiri lagi. Kalian harus pintar-pintar nih cari buku. Nah, kalau misalnya mahasiswa ini kan mungkin uang itu terbatas ya, maksudnya uang untuk kehidupannya tuh sehari-hari itu terbatas. Jadi kalian tuh bisa pintar-pintar nih, misalnya kalian bisa pinjam sama kakak tingkat atau pinjam sama teman kalian yang mungkin satu jurusan walaupun berbeda kampus tuh, atau kalian bisa pinjam di perpustakaan kampus kalian atau perpustakaan daerah, atau bahkan membuat kalian mungkin yang mau beli itu juga diperbolehkan banget. Nah, untuk buku tulisnya, kalau misalnya di masa sekolah ini kita harus membawa dari setiap mata pelajaran. Misalnya kalian punya jadwal mata pelajaran 5, berarti kalian harus bawa setidaknya masing-masing 5 buku tulis yang berbeda. Nah, tetapi kalau misalnya di masa kuliah itu tidak seperti itu, karena kalian bisa memakai binder atau double folio, atau bahkan mungkin ada yang masih mau pakai buku tulis. Nah, tetapi kalian itu tidak mesti harus mencatat dari setiap mata kuliah tuh, tapi dalam satu buku. Nah, misalnya kalian ini mau pakai binder, nah dalam satu binder itu bisa kalian gunakan untuk mencatat semua mata kuliah kalian. Jadi mungkin bawaannya lebih fleksibel, jadi maksudnya tas kalian bisa lebih ringan, karena dalam satu binder itu bisa untuk mencatat semua mata kuliah kalian, seperti itu. Oke, kita masuk ke perbedaan yang terakhir, yaitu perbedaan yang keempat, di mana perbedaan ini adalah tempat tinggal. Jadi kalau masa sekolah atau masa SMA, kita pasti tinggal itu masih bareng sama orang tua, walaupun mungkin sebagian kecil ada yang sudah merantau, mungkin ikut tantenya atau ikut omnya, tetapi pasti sebagian besar itu masih tinggal sama orang tua. Nah, berbeda dengan masa kuliah, pastinya ada sebagian besarnya itu yang sudah merantau, atau kalian tidak tinggal lagi dengan orang tua kalian, dalam artian kalian harus ngekos atau harus ngontrak. Nah, mungkin juga sebagian kecilnya untuk masa kuliah ini ada yang tidak harus ngekos, maksudnya dalam artian mereka masih tinggal dengan orang tuanya, karena mungkin kampusnya itu satu daerah sama rumah orang tuanya. Nah, tapi pasti sebagian besar mahasiswa itu identik dengan perantauan. Nah, di sini itu juga sangat-sangat membuat para mahasiswa itu untuk belajar mandiri, karena mereka tuh jauh dari orang tua. Terus kalian harus masak sendiri, karena nggak mungkin dong kalian beli terus kalian harus bisa mencuci dan segala macam. Jadi semuanya itu dilakukan dengan sendiri. Nah, ini bisa menjadi pembelajaran tersendiri buat kalian para mahasiswa yang mungkin merantau nantinya, karena kalian akan belajar secara mandiri. Yang mungkin tadinya tidak pernah masak, harus nggak mau tuh harus masak gitu ya kan, karena uang kalian mungkin, uang bulanan kalian mungkin nggak terlalu banyak. Nah, itulah kenapa banyak mahasiswa yang misalnya dia ngekos atau misalnya dia sudah ngontrak, itu pasti mereka jauh lebih mandiri, jauh bisa memanage keuangan mereka, karena mereka dituntut untuk seperti itu. Oke guys, segitu dulu video aku kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like video ini, subscribe YouTube channel aku, dan kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian. Thank you for watching guys.